Visual Code. Jadi pertama untuk ngejalanin PHP sama basis data seperti biasa si XAMPP ini, nah harus dinyalakan. Nah jadi XAMPP dinyalain yang Apache sama MySQL. Jadi Apache buat PHP, MySQL buat basis data gitu. Nah nanti pelajaran yang dua ini bakal digabungin si PHP itu gimana cara nampilin data yang ada di basis data tadi. Basis data kan tentang bikin database ya, membuat database, tabel-tabel dan isinya. Nah itu tuh data yang ada di basis data tuh bakal ditampilin di si PHP. Makanya dua pelajaran itu nyambung yang sekarang tuh. Oke, Apache sama MySQL nyalain, close. Oke, kalau basis data, langsung ke basis data. Seperti biasa jalanin MySQL. Nah beda nih. Karena bapak di MySQL-nya ada passwordnya, jadi tampilannya beda kayak gitu. Nah kalau lewat X sampai P juga bisa. Jadi lewat si cell ini nih. Cell terus pertama untuk masuk ke MySQL adalah, jadi pertama masuk dulu. Jangan lupa langkah-langkahnya. Kan database-nya dibuatnya di MySQL. Nah MySQL tuh aplikasi. MySQL itu aplikasi di mana untuk masuk ke MySQL-nya itu kalian tuh harus login dulu. Nah, loginnya karena ini bentuknya terminal, jadi terminal itu aplikasi yang isinya cara masuk dan penggunanya itu melalui komen ya, melalui ketikan-ketikan. Jadi pertama kalian harus login dulu yang perintah MySQL itu. MySQL min u itu artinya user, usernya adalah root itu. Spasi min p root min p. Nah p itu password, jadi artinya kita itu bakal mau masuk ke ini, mau masuk ke MySQL, usernya adalah root ut user dan p nya itu, p itu password, passwordnya root. Jadi kalau passwordnya misalkan pas MySQL diganti nih, misalkan jadi HGG78 ya tinggal diketik gini, dimana huruf P nya itu tetap artinya adalah password gitu. Kalau pas install MySQL nya nanti dirubah passwordnya. Tapi kalau pas install MySQL nya passwordnya tidak diganti, bawaannya root atau tidak ada password, ya cukup gini nulisnya. Jadi root enter. Nah lihat ini tandanya sudah masuk MariaDB, welcome to the MariaDB monitor. Nah ini udah masuk, artinya sudah berhasil. Tapi lihat di bagian ininya ada MariaDB underscore apa dalam kurung none. None itu artinya belum ada database yang diaktifkan. Jadi kita itu belum ngebuka database. Database mana yang mau dibuka. Nah sekarang mau masuk ke database, gimana caranya? Yang cara pertama kalian harus lihat dulu mau masuk ke database yang mana kan gitu. Apa perintah mau lihat database? Daftar database yang ada di MySQL sekarang tuh perintahnya. Oke. So, nyalain we mic-nya semuanya, ngerah ngobrol. Nggak usah di. Nah, ini ada yang pakai S, ada yang tidak ya. Jadi cirinya gini, show database. Show itu artinya kan menampilkan sesuatu yang lebih dari satu. Jadi pakai S terakhirnya, sama kayak tabel. Show table gitu, show tabel, pakai S tuh, show tables. Beda sama kayak misalnya insert into ya, buat ngisi data insert into tabel. Nah itu kan nggak pakai S. Bukan, di sini itu nggak ada tabelnya ya. Yang ada tabelnya itu apa? Drop misalkan, drop tabel. Nah drop kan ngapus tabel. Nah si tabelnya itu tidak pakai S karena kan ngapusnya cuma satu-satu. Oke, so database. Berarti sini akan menampilkan daftar nama database. Contoh masuk ke database, tidak ada akademik ya. Wah, kita bikin dulu sambil belajar dari awal ya. Sebetulnya pembahasannya sekarang ini saya ke Excel dulu. Satu lagi yang terakhir tentang basis data tuh menggabungkan. Kemarin kan baru membuat data mahasiswa sama data nilai. Nah, gimana cara menggabungkan antara dua tabel tersebut? Jadi ada tabel gabungan.
yang lahir dari tabel si mahasiswa dengan tabel si nilai. Nah, tabel yang gabungan itu biasanya disebut apa kemarin dulu teh pernah kan ada master, kan ada tabel master, ada tabel apa satu lagi, ada tabel naon cing. Jadi kemari ini misalkan MHS. Nah, sekarang belajar ngegabungkan antara tabel yang ini dengan tabel yang ini. Jadi contoh, Fulan punya nilai untuk pemrograman misalkan berapa. Terus punya nilai untuk matematika berapa. Basis data berapa dan web berapa. Nah, itu berarti di sini butuh tabel lagi. Namanya adalah tabel nilai. Jadi tabel nilai ini adalah gabungan dari tabel mahasiswa dengan tabel mata kuliah. Nah gini, jadi yang ini mahasiswa kemarin udah ya. Yang kemarin terus yang kedua kan Bapak suruh bikin mata kuliah. Nah ini bikin misalkan kayak gini. Nah yang ketiga kemarin keburu ada itu, jadi nggak keburu, harus belajar ini penggabungan antara tabel yang ini dengan tabel yang ini. Nah kalau di Excel dulu, misalkan di sini kan ada ini. Ini kan jadi kalau menggabungkan berarti cukup di sini cukup untuk NIM, cukup masukin NIM yang namanya diisi manual atau apa namanya kalau ngambil dari tabel mahasiswa. Dulu di Excel pernah berapa kali, tak sering. Nama makul. Nah, jadi di sini yang otomatis yang mana yang bisa otomatis? Ingatkan itu. Berarti nama itu bisa otomatis kan ngambil dari tabel master nama nih. Makul sama. Makul bisa otomatis ngambil dari mata kuliah. Misalkan ketika di sini dimasukin 89 83 kali 2 misalkan. Nah, ini nama bisa otomatis keluar nih. Atas nama siapa yang kedua? Kelihatan tuh? Yang dua adalah Iwa. Nah, dulu kan pernah belajar ya. Berarti belajar pelajaran naon dulu teh kalau ngambil dari sini. Excel apa perintahnya? Ya, VLOOKUP. Ini kan vertikal berarti VLOOKUP. VLOOKUP sekarang juga di basis data belajar tuh VLOOKUP yang mau gabungin teh. Berarti VLOOKUP ini namanya titik komanya. Titik koma meureun. Ini sampai sini titik koma hiji 2 lah betul salah gitu tuh, betul kan Iwa. Nah sekarang sama mau belajar kayak gini VLOOKUP di si database di sini. Jadi asumsinya kalian kemarin sudah punya lah database, 2 database ya untuk mahasiswa dan mata kuliah. Sekarang bikin dulu nih dari nol nih databasenya. Duh nggak kelihatan. Perintah bikin database kumaha? Create database akademik. Oke, ini perintah bikin database pertama. Enter, jangan lupa titik koma. Nah, oke, query oke, artinya berhasil. Nah, sekarang lihat lagi kalian bisa ketik lagi show database atau bisa pakai panah atas bawah. Nih ada perintah yang sebelumnya tuh ada nggak hilang, show database. Tuh lihat ada kan akademik di atas nomor 2. Nah sekarang mau masuk, aduh mules mau masuk database apa perintahnya? Uses, berarti uses akademik. Oke, salah cuy, oh nggak pakai S, use academic. Nah lihat tandanya nih kalau udah berhasil. Jadi tulisannya MariaDB akademik. Tadi kan non ya. Jadi non itu artinya belum ada database yang dipakai atau yang diaktifkan. Nah sekarang berubah MariaDB akademik. Jadi kita sekarang posisinya ada di database akademik. Kalau kita ketik lagi use akademik atau show database, bisa nggak? Kita sudah ada di akademik nih. Sekarang saya nampilin perintah show database. Apakah bisa nggak? Samarin. Coba.
bisa. Enggak, kalau show database sama untuk melihat daftar database yang sudah tersimpan. Tapi posisinya kita kan udah masuk ke salah satu database nih, ke akademik. Terus jalanin lagi perintah show database untuk melihat daftar database yang lain. Ternyata bisa juga tuh. Nah sekarang dari akademik misalkan perintah tadi untuk masuk database kan use ya, use ke database lain misalkan, bisa tidak? Misalkan use donasi, bisa tuh ya. Jadi kalau mau pindah database dari akademik misalkan ke donasi, ya tinggal sama perintahnya kayak tadi, tinggal pindahan use akademik, use apa gitu, terserah, bisa pindah. Nah sekarang mau tahu nih di si akademik ada tabel apa aja, berarti apa perintahnya? So table pakai S ya. Oke, empty jadi artinya kosong. Nah berarti sekarang kita bikin tugasnya, bikin tabel. Bikin tabelnya adalah, tong lupa non tong hartina kumaha cara create. Nah iya nggak pakai S ya, kan bikin satu tabelnya, create bukan tables tapi create table, apa namanya, misalkan MHS kurung buka tang arah panjang teh, enter dulu sekali, enter name var. Tadi kayak gini, format kayak gini harus katalar ya, parkar panjangnya misalkan 15 karakter. Terus not null artinya tidak boleh dikosongkan artinya teh. Terus buat ngunci primary key pakai spasinya. Nah koma karena ada kolom yang lain, mau bikin kolom yang lain. Nah, nama varchar panjangnya misalkan 25, not null. Nah terus misalkan mau tambahin lagi kolomnya, koma masih koma, nah, misalkan jurusan varchar 25 not null. Nah kalau sudah selesai baru kurung tutup. Jadi kurung tutupnya dari atas baru titik koma. Jadi buat tabel mahasiswa yang kolomnya adalah ini, di antara kurung ini sampai sini gitu maksudnya. Yang pertama NIM, nah sampai koma itu satu kolom. Terus nama sampai koma itu satu kolom, jurusan sampai kolom. Oke, enter. Apakah langsung jalan? Ting, dan oke, berhasil. Jadi sambil catat pohonnya. Kita pertama cara bikin database. Nah, sekalian bikinnya dua ya, tadi kan butuh tabel mata kuliah sama create table nilai non makul. Oke, seperti biasa kurung buka dulu baru kolom-kolomnya, kode makul. Nah ini untuk ngasih penamaan kode, apa, penamaan nama kolom bisa gini, kode M nya gede pertama gini. Nah biar kelihatan ada dua kata, atau bisa pakai underscore kecil semua, tapi varchar seberapa 15 not null primary key koma nama makul varchar 25 not null primary key. Udahlah dua. Berarti kalau udah apa terakhir? Kurung tutup titik koma. Salah, multiple key. Oh, tuh. Bukan kudu tilu. Ini artinya apa, kudu bisa ngertiin naon sok cing. Multiple primary key. Jadi artinya tidak boleh multiple teh naon? Multiple teh banyak. Lebih dari satu kan multiple teh. Jadi primary key itu tidak boleh ada dua kolom atau lebih. Berarti harus satu. Tinggal ulangi. Mana tadi? Create makul. Mana? Kode. Kode. Terus nama.
tapi ininya dihapus. Nah, oke, berhasil. Acan. Nah, berarti kita sudah punya 2 tabel. Kumaha cara ngambil ningali tabel, isi tabel teh? Naon? So, tables. Oke, ada tuhnya 2. Sekarang isi si mahasiswa. Naon isi teh? Insert into naon MHS kurung buka. Nah, sama kurung buka, enter. Ulah diberebetkeun ka gigir. Oke, liar bacana. Kalau mau kolom-kolomnya udah ada 15, 20 kan liar muka gigir, nggak bisa baca. Insert into mahasiswa. Tadi kolomnya kan naon wae lupa. Nah, kumaha cara ngelihat kolom-kolom yang ada di MHS? Nah, lupa ceritanya ya. Mau ngelihat kolom apa aja di mahasiswa tadi, kalian tinggal gini, deskripsi maksudnya, deskripsi MHS titik koma. Nah, ini buat ngelihat struktur apa aja si mahasiswa teh. Nah, jadi di mahasiswa itu ternyata ada NIM, ada nama, ada jurusan tuh lengkap ya, sama tipenya, not null key-nya juga keluar tuh. Jadi baru sekarang bisa insert into, udah tahu kolomnya. Insert into MHS kurung buka tuh, udah jelas kan ya. Aduh, alah panjang ping. Berarti naon? NIM kurung buka NIM koma naon nama koma jurusan kurung tutup, terus apa lagi? Values kurung buka nimna misalkan 001 koma nama Alvin kurung tutup, kutipnya kutip satunya, terus jurusannya misalkan TI kurung tutup titik koma. Nah, berhasil. Sekarang kalau ngisi lebih dari 1, masih ada yang ingat kumaha carana? Tadi kan ngisi 1, sekarang ngisinya lebih dari 1, berarti insert into mahasiswa kolom ya, jadi iya nama-nama kolomnya mana tadi teh, ini kolom-kolomnya values value teh, aduh, value teh artinya diisi, isinya apa? Nah gini, isinya tadi 002 kutip koma Aris koma TI. Nah sekarang mau lebih dari 1, langsung isinya jadi koma. Nah kurung buka deh 003 tadi nu acan Akmal koma TI. Nah koma deh enter lah, mau bisa dibalikan tah geus error tah. Udah error yang itu pasti error kena heula. Jadi kudu jeli ya, soalnya sekali salah we udah di enter nggak bisa dibalikin tuh. Insert into MHS, cari langsung. Mana kolom ini value values, aduh salah. Udah contohnya 2 data ya lah, berarti tinggal ganti ini Akmal, tambahan deh, waduh salah deh, namun salah sok. Ada yang jeli tidak? Ini pas di enter pasti salah ya. So bukan salah di koma. Iis udah tah, tapi itu bakal salah. Mana yang salah? Ini mah bisa dibenerkan kene. Ini mah bisanya
Udah belum di enter. Nah, bisa. Tapi ada yang kelewat. Naon mana? Nah, bener. Saya tadi ngerewekan saudara letik 01 cenah. Bener. 001 bakal error. Naon sababna? April Modiki. Nah, tadi ini kan sancan di enter. Udah ada tadi Alvin. Makanya eta jangan tong nungguan di enter baru kapanggih hasilnya. Sebelum di enter teh kudu geus kaapal dina history otak teh geus kabaca. Itu. Ini secara tulisan tidak ada yang salah, semuanya betul. Tapi secara isi data ada yang salah yaitu si 00 hiji. Coba ya. Tuh kan, duplikat entry 00 hiji. Tapi si 003 masuk tuh. Ya masuk. Nah, itu kurungna aya di luhur Akmal eta. Oh, ya pikiran itu kurungan di luhur. Jadi si 003 masuk. Nah, sekarang buktikan apa masuk atau tidak. Berarti sekarang butuh perintah untuk melihat isi tabel. Apa perintahnya teh? Ngeliat isi. Show. Eta mah show tabel untuk ngelihat daftar nama tabel. Ini mah untuk ngelihat isinya. Select atuh bintang from select bintang from MHS titik koma enter. Nah gede ya biar kelihatan tah. Acan di enter gini. Tuh. Aya kan? 001 Alpin TI. Mana nu 003? Oh, iya benar. Gaganya karena ketutup sama ini dulu nih. Ini gagal jadi ke bahanapna ke bawah gagal. Oke, sekarang isi yang nilai mata kuliah. Nah, mata kuliah apa nih ceritana kolom-kolomna? Naon perintahna ngelihat kolom teh? Berarti tinggal deskripsi makul. Nah, udah tahunya berarti ada kode sama nama makul. Insert into naon? Makul kurung buka mah langsung disajikan kode da ieu mah da cuma sedikit kode makul koma nama makul. Nah baru di enter ya tina isi tabel makul yang kodenya ini sama ini gitu. Terus value isinya adalah pertama langsung enter pertama misalkan MK 01 pemrograman web 1 misalkan kurung tutup koma. Nah, hati-hati ya ngetikna harus hati-hati. K02 upgrade no pro di paruman tuh koma misalkan basis data. Dah. Ini kelewat satu nih. Saya jadi ya. Astagfirullahaladzim. Salah. Insert into makul value web 1 oke. Web 2 ini gantilah koma. Aduh, ada yang jeli matanya, mana yang salah tuh kan jempling tika pangi salah kate.